Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kapolres Lampung Selatan, Bapak AKBP Tony Kasmiri, beserta seluruh jajarannya. Jadi Pak Tony ini tampangnya aja serem, tapi hatinya santri. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Yang saya hormati seluruh anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan atau yang mewakili. Tadi hadir Kepala Kemenak dari PM, terima kasih. Saya hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Nur Arifin. Ini kemarin juara 3 Nasional Orado, ya kan? Ini tepuk tangan dulu nih, atlet nasional. Udah anggota Dewan, atlet nasional pula. Insya Allah jadi santri juga nih. Untuk para kepala instansi vertikal Kabupaten Lampung Selatan, hadir juga pimpinan PT Bandara Bakau Jaya, Bakau Heli, Bapak Tatang Rohadi, kemudian seluruh para pejabat struktural dan lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan. Saya hormati, saya banggakan Ketua Pelaksana Musabaqah Hifdzul Quran Dr. Kiai Haji Rafiuddin. Terima kasih Pak Kiai. Ini sebuah suasana dan nafas baru di Polres Lampung Selatan. Para ketua organisasi keagamaan Kabupaten Lampung Selatan atau yang mewakili, Ahmad Kalianda dan seluruh jajaran, hadir juga perwakilan dari tokoh adat, ada Pak Budi Setiawan, kemudian hadir juga Ketua Muhammadiyah, Istiqomah, NU, LDII, dan seluruh jajaran, serta lurah-lurah, Lubuk, serta seluruh tamu undangan, para hafidh yang saya muliakan. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan cemara. Hari Bayangkara penuh kebanggaan, Al-Quran jadi pedoman sepanjang masa. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita semua kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita semua kesehatan, kekuatan serta kesempatan yang pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana yang penuh keberkahan, suasana yang dalam keadaan sehat, dengan hati yang lapang, untuk menutup rangkaian musabaqah hifdzul Quran dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Hadirin yang saya muliakan, beberapa hari yang lalu kita bersama-sama juga membuka kegiatan ini dengan harapan. Hari ini kita menutupnya dengan sebuah keyakinan bahwa nilai yang ditanamkan dalam kegiatan ini tidak berhenti di arena perlombaan, tetapi akan tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu selama pelaksanaan musabaqah hifdzul Quran ini, kita tidak hanya menyaksikan kemampuan dari para santri untuk menghafal ayat demi ayat, tetapi kita menyaksikan bagaimana ketekunan mereka, kita menyaksikan disiplin mereka, serta kita menyaksikan kesungguhan generasi muda dalam menjaga kalam ayat ini. Dan tentu dari situ kita belajar satu hal yang penting, bahwa kekuatan masa depan daerah ini sedang disiapkan dalam diam, dalam kesabaran, dan dalam lantunan ayat-ayat suci yang dihafalkan dengan penuh keikhlasan. Saudara-saudaraku sekalian, ada sebuah gambaran yang ingin saya sampaikan, bahwa di tengah derasnya arus informasi dan di tengah derasnya zaman yang semakin kompleks dan semakin menantang, tentu kita membutuhkan generasi-generasi penerus yang memiliki pegangan. Generasi yang tidak mudah goyah, generasi yang tahu kemana mereka harus melangkah. Dan hari ini
kita melihat generasi-generasi yang memiliki fondasi itu. Para penghafal Quran adalah penjaga arah. Mereka bukan hanya menjaga ayat, tetapi menjaga nilai. Mereka adalah penopang peradaban yang memiliki integritas. Hadirin, Bapak Ibu semua yang saya hormati, jujur Pak Kapolres, saya juga jadi terinspirasi dengan kegiatan seperti ini. Ini 2 hari yang lalu saya lagi dicandingkan santai sama Kaban Kesbangpol saya. Kalau tahun lalu pertama kali saya dilantik, itu saya bersama rombongan tim ASL Lampung Selatan belajar ke Banyuwangi untuk mempelajari manajemen pemerintahan dan tata kelola pariwisata. Tapi qadarullah, 1 tahun kemudian pemerintah Kabupaten Banyuwangi belajar ke Lampung Selatan dalam konteks terkait dengan Kesbangpol, kondusivitas, pengelolaan keamanan di Lampung Selatan. Mereka menilai bahwa Lampung Selatan ini dianggap dan dinilai berhasil dalam mengelola ketertiban, kemudian kestabilan politik di sini, tidak banyak demo. Tapi saya rasa mungkin karena Lampung Selatan ini punya Kapolres yang hatinya santri, jadi terbentuk ekosistem suasana seperti ini. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk para Kapolres dan para seluruh jajarannya yang sudah senantiasa menghidupkan ekosistem spiritual di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan. Dan tentu inilah wajah Polri yang sangat-sangat kita harapkan. Hadir dengan ketegasan, sekaligus dengan sentuhan nilai. Hadir menjaga ketertiban, sekaligus merawat harmoni. Dan pendekatan ini tidak hanya keamanan yang dibangun melalui pendekatan struktural, tapi juga dengan pendekatan kultural dan spiritual. Itu ini tidak banyak dilakukan oleh Polres-Polres lain. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolres dan seluruh jajaran, yang saya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan ini. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh berhenti pada kegiatan ini. Apa yang telah dimulai harus kita jaga, harus kita rawat, dan tentu harus kita kembangkan menjadi gerakan yang lebih luas lagi. Nanti Pak Kabakesra, Pak Kesbangpol dari inisiatif Polres Lampung Selatan, kira-kira kalau disusun program keberlanjutannya sehingga gerakan ini bisa menjadi gerakan yang masif, meluas, dan dilakukan bersama-sama oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Nanti bisa didampingi juga Pak Kiai, Bapak Adat, Pak Budi, Pak Sutikno. Ayo kita hidupkan suasana-suasana kesejukan seperti ini, karena saya yakin dengan suasana seperti ini, maka Kabupaten Lampung Selatan menjadi kabupaten yang nyaman untuk ditinggali. Tadi kata Pak Ketua Pelaksana, ini namanya lomba, pasti ada yang dapat apresiasi, ada juga mungkin yang belum dapat apresiasi. Ya, tapi kalaupun yang nanti hari ini mendapatkan apresiasi, saya berpesan untuk tidak jumawa. Tapi ini jadikan ini sebuah apresiasi dan motivasi untuk terus meningkatkan prestasi. Tetapi kalau yang belum mendapatkan kesempatan hari ini, yakinlah bahwa ada hikmah baik, ada hikmah positif yang bisa diambil. Tetapi saya juga ingin memberikan sebuah apresiasi. Kalau nanti mungkin Pak Kiai silakan mungkin diatur bagaimana, artinya ini dalam bentuk tali asih atau bentuk apresiasi bagi yang tidak mendapatkan kategori juara. Nanti saya tambahkan hadiah dari saya pribadi senilai 25 juta. Tapi bukan yang untuk mendapatkan juara. Jadi yang nggak dapat juara tetap dapat apresiasi. Tetap dapat apresiasi. Jadi tidak usah berkecil hati. Nanti saya titip ke Pak Kapolres, ke panitia atau Pak Kapolres, ke panitia. Nanti yang dari saya pribadi ini untuk mengakomodir yang
Kalau saya bilang gak juara nanti kecil hati jadinya. Yang belum mendapatkan kesempatan juara pada kesempatan kali ini. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Ini menjadi pengingat bahwa kita semua membangun daerah. Dalam membangun daerah itu dibutuhkan keseimbangan. Kita membangun fisik, kita memperkuat sistem, dan kita meningkatkan pelayanan. Dan kita harus membangun jiwa. Kita harus memperkuat nilai dan kita harus memastikan bahwa setiap langkah pembangunan memiliki arah moral yang jelas. Akhir kata dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Musabaqah Hifdzil Quran dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Sebelum saya tutup, izinkan saya tutup dengan sebuah pantun. Air mengalir ke muara, jernih tenang membawa berkah. Musabaqah selesai dengan penuh makna. Semoga Quran terjaga dalam setiap langkah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.